Kabar gembira guys, kabar gembira. Yang punya kartu ini udah cair guys, sudah cair. Yang punya kartu BPNT udah cair. Ibu ini cair 750.000, 725 ya, maaf, 725.000 ya. 725.000 kita tarik. Kita tarik ya, kita tarik biar apa guys ya? 725. Ah. 725 ya, kita tarik ya. Kita tarik guys, kita tarik. Keluarlah, keluarlah kau. Keluar, keluar, keluar. Wis, keluar dia guys, keluar dia, keluar. Ini dia guys, keluar 725 ibu ini guys. Yang punya kartu ini cepat buruan cek, cepat guys, cepat. Udah baru keluar lagi, cepat buruan, tekan kena, cepat guys, buruan cek ya. Cek langsung ya. Ke Beriling atau di ATM bisa cek ya. 725 ibu ini cair, oke? Eits, tunggu. Jangan langsung pergi cek kartu KKS-nya. Di video kali ini saya akan membahas terkait fakta video tersebut. Sebelumnya, mohon maaf kepada banknya, saya ambil videonya untuk saya jadikan bahan edukasi. Karena kenapa? Dengan adanya video abang seperti yang tadi, kurang jelas penjelasannya, itu bisa menimbulkan kerugian kepada KPM. Contohnya misalnya apabila jarak dari tempat tinggal KPM itu cukup jauh dari ATM atau dari agen, sehingga ia mengeluarkan uang untuk membayar ojek atau beli bensin misalnya, untuk datang ke ATM atau ke agen hanya untuk ngecek kartu KKS-nya. Itu bagi yang tidak punya aplikasi seperti Brimo atau Vimbe Mandiri. Nah, belum lagi kalau misalnya wilayahnya itu cukup jauh, harus mengeluarkan transportasi yang cukup mahal atau naik kapal misalnya seperti di wilayah-wilayah akses, sehingga menimbulkan kerugian kepada KPM. Oleh sebab itu saya izin ambil video abang untuk saya jelaskan sejelas-jelasnya di sini. Nah, fakta terkait video tersebut. Yang pertama, itu bukanlah bantuan sosial tahap kedua, melainkan itu adalah bantuan sosial tahap 1 tahun 2025 ini. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa sudah pernah cair bantuan sosialnya untuk yang tahap 1 khususnya, maka nggak perlu dulu dicek kartu KKS-nya. Jangan langsung dicek dulu kartu KKS-nya, sebab bantuan sosial yang barusan disampaikan itu adalah bantuan sosial tahap 1, baru aja dicairkan sekarang karena dia baru aja diinformasikan melalui pendamping sosialnya untuk segera menarik bantuan sosialnya, disebabkan datanya masuk pada data penelitian tahap 1. Nah, terkait nominalnya, yaitu nominal 700.000 lebih, itu adalah bantuan sosial PKH. Nah, bisa jadi pemilik kartu KKS ini sebelumnya hanya menerima BPNT saja, akan tetapi datanya masuk pada validasi PKH tahap 1. Oleh sebab itu dia mengabaikan kartu KKS-nya. Dipikirnya saya sudah tarik untuk BPNT-nya untuk tahap 1. Jadi dibiarkan kartu KKS-nya. Nah, ternyata ada saldonya masuk pada data validasi penerima bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2025 ini. Dan baru saja diinfokan oleh pendamping sosialnya, disuruh tarik segera karena datanya masuk pada data penelitian. Nah, nama-nama yang masuk pada data penelitian ini memang sangat wajib sekali untuk segera ditarik bantuan sosialnya. Karena kenapa? Karena kalau tidak segera ditarik, biasanya untuk saldo bansosnya itu akan diblok atau akan dikembalikan ke kas negara, sehingga nggak bisa dicairkan lagi oleh si pemiliknya. Oleh sebab itu, memang saat ini untuk pendamping sosial memiliki tugas ekstra, diprioritaskan untuk melakukan hal itu. Bagi nama-nama yang ada masuk pada data penelitian, langsung didatangin biasanya, walaupun jauh jaraknya, langsung didatangi oleh pendampingnya. Tapi kalau masih bisa diakses melalui telepon, biasanya akan ditelepon, disuruh ambil bantuan sosialnya. Akan tetapi wajib sekali nih didokumentasikan orang tersebut bagi yang sudah melakukan penarikan bantuan sosial yang masuk pada periode data penelitian tahap 1 ini. Nah, jadi itu adalah terkait faktanya. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang merasa sudah pernah cair bantuan sosialnya di tahap 1 kemarin, khusus untuk penerima PKH dan juga BPNT yang sudah pernah cair bantuan sosialnya untuk tahap 1-nya, jangan langsung buru-buru datang ke ATM atau ke agen untuk cek kartu KKS-nya. Karena belum cair. Untuk bantuan sosial tahap kedua itu belum cair. Sampai hari ini untuk periodenya yang ada di SIK-NG, di sana masih muncul keterangan periode salur tahap 1, yaitu Januari, Februari, Maret. Terus kapan cair untuk bantuan sosial untuk tahap keduanya?
kemungkinan besar yaitu di bulan Mei mendatang. Nah, nanti akan saya update lagi ketika sudah ada perubahan yang ada di CKNG melalui channel ini. Jadi itu saja informasi yang akan saya sampaikan di video kali ini terkait postingan abangnya yang tadi yang mengarahkan KPM untuk langsung datang ke ATM atau ke agen untuk cek kartu KKS-nya. Nah, tujuan dari video ini untuk meminimalisir kerugian KPM karena mengeluarkan biaya untuk mendatangi ATM atau mendatangi agen hanya untuk ngecek kartu KKS-nya, padahal yang cair itu bukanlah bantuan sosial untuk tahap keduanya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada video saya sebelumnya. Tapi apabila ada pertanyaan yang saya lewatkan, artinya pertanyaan yang diajukan oleh KPM tersebut itu sebenarnya sudah saya bahas di videonya. Oleh sebab itu, pastikan disimak baik-baik setiap informasi yang saya sampaikan di setiap video yang saya sampaikan di channel ini. Oke, langsung saja, berikut ini adalah pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan kali ini katanya dulu pernah dapat PKH di tahun 2021. Terus digraduasi di tahun 2023 karena anaknya kerja di PT dengan gaji UMR 2 juta. Pendamping PKH dan ketua PKH datang ke rumah minta kartu keluarga dan struk listrik lalu di foto rumahnya. Itu untuk apa ya? Oke, jadi untuk jawabannya ini adalah kakak ini masuk pada data survei ground check, yaitu nama-nama calon peserta yang ada di DTSEN. Nah, nanti hasil surveinya itu akan dikirim ke pusat. Kemudian nanti pusat yang akan menentukan apakah kakak akan lolos masuk ke DTSN atau tidak. Nah, kalau misalnya datanya lolos masuk ke DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan berada di posisi desil 1 dan 2, maka berkesempatan untuk bisa mendapatkan berbagai macam jenis bantuan sosial seperti bansos PKH, PKH kalau memenuhi komponen, memenuhi syarat ada komponennya, atau bantuan sosial BPNT atau bantuan sosial lainnya. Jadi ditunggu aja terkait informasi selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu katanya dapat BPNT tapi tidak dapat PBI. Bagaimana cara mengetahui datanya masuk di DTSEN? Soalnya juga nggak disurvei. Oke, jadi kalau kakaknya masih aktif sebagai penerima BPNT dan baru saja cair untuk bantuan sosial BPNT tahap satunya, artinya data kakak sudah masuk ke DTSEN. Kemudian terkait tidak dapat PBI. Nah, PBI ini kan perlu diketahui, PBI itu adalah BPJS Kesehatan. Dan saat ini semua warga negara Indonesia itu wajib memiliki perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan. Nah, akan tetapi BPJS ini tidak semua PBI, berbagai macam. Ada yang bantuan juga, akan tetapi iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Karena kalau PBI ini bantuannya itu atau iuran BPJS-nya dibayarkan oleh pusat. Akan tetapi ada juga program yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, apalagi golongan penerima bantuan sosial itu wajib sekali menerima BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nggak masalah dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, kalau memang PBI-nya nggak aktif, silakan kakak coba cek mandiri dulu untuk BPJS-nya apakah aktif atau tidak. Karena PBI itu adalah BPJS Kesehatan. Nah, kalau memang nggak aktif untuk BPJS Kesehatannya, maka wajib sekali melapor ke desa atau kelurahan tempat kakak tinggal agar diaktifkan kembali untuk BPJS-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Zahra, yaitu katanya tetangganya ada beberapa orang yang seharusnya layak dapat bantuan, tapi mereka tidak dapat dan tidak masuk data DTKS. Cara mendaftarkannya bagaimana agar mereka mendapatkan bantuan tersebut? Nah, sebelumnya terima kasih atas kepedulian Kak Zahra ya, memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, jadi langkah pertama yang harus kakak cek terlebih dahulu yaitu coba dicek lagi sekarang melalui websitenya Cek Bansos atau aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Dicek lagi nama orang yang kakak maksud itu. Apakah benar datanya sekarang tidak masuk di DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi. Nah, kalau memang datanya sama sekali tidak masuk di DTSEN, biasanya kalau dipencet cari PM di Cek Bansos, di sana muncul keterangan
tidak terdaftar penerima bantuan sosial. Tapi kalau di sana misalnya muncul minimal PBI, artinya sudah ada di DTSEN. Nah, selanjutnya, jika memang orang tersebut itu belum terdata di dalam DTSEN, maka langsung saja daftarkan orang tersebut melalui aplikasi cek bansos yang saya maksud tadi, yang bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Atau bisa juga suruh orang tersebut untuk mengajukan dirinya sendiri melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan tempat tinggal masing-masing. Baiklah, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.